Selamat sore, sekarang saya sedang bersama dengan Kak Yusuf, dengan Pak Tarsim, dan juga dengan Mbak Novia. Jadi kita sekarang berada di PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, betul nih Pak? Iya. Nah, jadi dari kami ingin tahu PKBM itu didirikan tahun berapa, mungkin bisa dijelaskan sejarahnya itu bagaimana Pak? Kalau kegiatan PKBM sebenarnya dari tahun 2005 sampai sekarang. Hanya saja memang untuk mandiri di tahun 2020 sebelumnya kami masih nginduk ke Harmoni. Ya. Berarti sebelumnya nama PKBM ini bukan Lestari ya Pak? Masih Lestari. Oh, masih Lestari, Iya, tapi sudah. dulu mengunduk Untuk ujiannya, untuk ujiannya saya masih nginduk. Tapi kalau sekarang sudah mandiri. Sudah mandiri. Sudah. Mulai tahun 2020. Untuk kelasnya itu ada berapa nih Pak? Kelas 10, Kelas 10. 11, 12. Per kelasnya itu dibatasi atau bagaimana itu Pak? Sesuai pendaftar. Jadi kalau ya untuk tahun ini rata-rata ada 22 tahapan. 22 per kelas. Iya. Gila bis 22. Kalau untuk jumlah siswa antara laki-laki dan perempuannya itu bagaimana Pak? Hampir seimbang, Pak. Hampir seimbang. Iya, seimbang. Kalau hasil Putra dan putrinya hampir seimbang. hampir seimbang. Ya. Kalau dari Mbak Novia ini sendiri, apa sih yang melatar belakangi Mbak Novia ini ikut di PKBM gitu? Ya dari segi biaya kan saya lebih terjangkau, terus juga segi waktu belajarnya lebih apa ya, lebih santai gitu. Soalnya saya juga banyak kegiatan gitu. Kenapa tidak memilih untuk sekolah yang biasa, SMA biasa gitu? Kenapa harus di PKBM? Saya menurut orang tua. Oh, menurut orang tua. Tapi kalau umurnya sesuai ya? Umurnya masih 16. Masih 16, dia sesuai dengan umur SMA gitu. Cuma umurnya di PKBM. Ya, kembali lagi ke Mas Tarsim. Jadi dari Mbak Novia ini, apa sih perbedaan dari PKBM dan juga sekolah yang pada umumnya begitu Pak? Ya. Yang jelas kalau di PKBM itu kami banyak sosialnya. Yang jelas untuk mereka kebanyakan memang dari faktor ekonomi, ya. Jadi kebanyakan masuk ke situ. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novia katanya biaya. Jadi walaupun itu tidak menutup kemungkinan mereka orang yang ke atas juga di PKBM. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sambil kerja masalahnya, Mbak. Jadi sekolah, nanti mereka juga sambil kerja. Ya, berarti ada kegiatan lain nggak sih Pak selain dengan kegiatan belajar mengajar, mungkin ada keterampilan atau apa di sini gitu? Ada. Untuk tahun 2020 ini kami memang untuk keterampilannya mencoba las, ya, ngelas. Oh, ngelas. Ya. Untuk alatnya sudah kami berikan. Itu tempatnya di mana Pak? Di sini. Di sini juga. Ya. Di tahun 2021 ini salatan dipraktekkan. 2021 Iya. silakan Pak. Iya. Semoga lancar nih Pak. Amin. Ya, kalau dari Kak Yusuf ini bagaimana sih Kak? Bagaimana Kak Yusuf ini menanggapi adanya PKBM? Dari Kak Yusuf sendiri bagaimana? Iya. Jadi desa Sikapat ini dari letak geografis ini masuk dalam kategori kriteria 3T sesungguhnya ya. Desa yang terjauh, terluar, dan terpencil. Kita berada di posisi paling ujung utara timurnya Kabupaten Banyumas. Nah, dan PKBM ini berada di ketinggian kurang lebih 425 mdpl. Dari sisi geografis, ini menjadikan anak-anak di sini banyak yang memilih melanjutkan sekolah di PKBM ketimbang harus jauh-jauh turun ke kota. Dan kondisi
masyarakat desa Cikapat ini memang banyak adik-adik yang usia sekolah, namun mereka juga sambil bekerja. Karena keterbatasan waktu itulah, maka mereka memilih untuk studinya di PKP Lestari ini. Dan kebetulan PKP Lestari yang dipimpin Pak Tarsim ini memberikan beberapa layanan, di antaranya adalah taman bacaan masyarakat, seperti yang tadi kita kemas bersama-sama ya, adanya perpustakaan, kemudian PAUD dan kesetaraan. Untuk sekarang sendiri, PKP Lestari ini melayani dari paket B dan paket C. Dan ternyata masyarakat desa Cikapat itu memang banyak yang putus sekolah, kemudian putus sekolah dia harus bekerja. Maka dari PKP Lestari melakukan sosialisasi kepada orang tua agar bagaimana putra putrinya tetap bisa melanjutkan sekolah dan ditampunglah di PKP ini. Ternyata minatnya cukup bagus, respon orang tua bagus dan peminatnya cukup bagus. Terbukti kita PKP Lestari ini jumlah peserta didiknya cukup banyak. Dan untuk tatap mukanya biasanya di luar pandemi seminggu 3 kali. Ini hanya karena faktor pandemi COVID, sehingga memang aktivitas belajar mengajar semuanya dilakukan secara daring. Dan hari ini sengaja kami kumpulkan perwakilan. Kelebihannya adalah adik-adik peserta didik kami ini di PKP Lestari, mereka tetap bisa menjalankan bekerja sambil belajar, sehingga orang tua juga terbantu dari aktivitasnya adik-adik ini, menghasilkan duit tapi juga sambil sekolah, nah kayak gitu. Dan PKP Lestari ke depan setelah tahun ini izin resmi membuka mandiri keluar, kita nanti akan mulai terus berbenah menuju kepada kemandirian PKPM itu dengan menambah ragam keterampilan yang berguna bagi peserta didik kami di PKP Lestari, termasuk dari sisi pendidikan karakter. Kami juga sudah mulai memikirkan bagaimana pentingnya memberikan pendidikan karakter di PKPM ini kepada adik-adik peserta didik kami ini melalui wadah dan pramuka. Hadirnya perkemahan Wirakarya Cabang di Cikapat ini menjadi bagian dan inspirasi ya untuk nanti adik-adik peserta didik kami di PKPM Lestari ini. Kami giatkan kegiatan kepramukaannya, kami akan membentuk gugus depan di sini, dan termasuk kami berencana akan mendirikan Saka Widya Budaya Bakti. Ya, Saka Widya Budaya Bakti agar adik-adik bisa banyak mendapatkan keterampilan dan pendidikan karakter. Gitu. Dan PKPM Lestari memang masih memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, masyarakat, pemerintah desa, dan siapapun ya yang akan membantu PKPM Lestari untuk bangkit. Karena secara resmi mandirinya ini baru izin tahun ini, mendapatkan izin tahun ini, dan kami berpengalaman di PKPM karena Pak Tarsim mengelola PKPM ini sudah lama. Ya, pengalaman itulah yang menjadikan peluang untuk PKPM Lestari ini insya Allah segera melesat. Terima kasih Kak Yusuf, gitu ya. Sungguh luar biasa ya Pak, sudah dibangun PKBM gimana memfasilitasi para mereka yang ingin tetap melanjutkan sekolahnya, tapi mereka juga ingin membantu orang tua. Gitu. Jadi kalau dari Mbak Novia sendiri, bagaimana sih kesan dan pesannya bisa berada di PKBM, menjadi keluarga besar dari PKBM ini? Saya adalah tenang. Dia punya pengalaman belajar. Punya pengalaman baru. Oh dulu, berarti sebelum kesini sekolahnya
ya dari SMP dulu Dari terus SMP. masuk sini kan sehari-hari saya juga sibuk kadang apa kan di YouTube juga terus nulis novel dikit-dikit gitu jadi kalau saya milih kepake juga begitu bisa bagi waktunya ya udah Ternyata YouTubers Kak Yusuf nanti bisa YouTubers bareng ngobrol bareng Kak Yusuf. Yusuf juga salah satu YouTubers di Banyumas. Terus, bagaimana sih pembelajaran di PKBM ini dari Kak Novia? Kesannya pembelajarannya di sini. ya sudah baik ya Pak ya sudah sesuai standar lah. Tapi yang Kak Novia ini merasakan dari pembelajaran yang awal dari SMP ke PKBM itu ada yang beda nggak sih? Bedanya. Dari segi waktunya kan lebih singkat durasinya terus kadang juga waktu kalau sebelum pandemi kan tatap muka ya itu kadang waktunya ya itulah kadang ya terkendala yang datang dikit terus kadang juga gurunya datangnya nggak pasti karena kan dari sana juga gurunya. double. Berarti untuk gurunya sendiri itu bagaimana Pak? Jadi untuk kegiatan itu memang dilaksanakan saat di jam 1. Masalahnya kan beliau-beliau juga memang kerja di formal. Jadi saya di jam 1 baru datang. Jadi untuk kegiatan memang 3 kali seminggu. Jadi sebelum pandemi ada tatap muka. Ya. Jadi ini sebelum pandemi jadi secara lancar sih, nggak ada. Jadi yang terakhir harapan dari Pak Tas ini untuk PKBM untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Mungkin nanti juga dari tadi Kak Yusuf juga mengatakan bahwa kita masih membutuhkan dukungan di Kak untuk PKBM ini. Harapannya dari Pak Tas sendiri itu bagaimana? Yang jelas kami selaku pengelola PKBM, kami memang sudah terjun untuk dunia pendidikan, sudah istilahnya sudah kami dalam topiknya loh. Jadi semuanya untuk pendidikan. Jadi kami berharap dengan adanya PKBM ini minimal untuk desa-desa sekitar kita dan lebih khususnya untuk si kabupaten itu tidak ada yang terkendala untuk tidak melanjutkan. Jadi kami berharap mungkin dari pemerintah desa dan juga dinas pendidikan dan juga saya sangat terbantu dengan jasanya Pak Yusuf seperti ini. Jadi saya termotivasi terus untuk kegiatan PKBM lebih maju sehingga untuk tahun 2020 ini izin bisa keluar. Oh, dari Kak Novia harapannya untuk PKBM akan datang itu bagaimana? Ya sebenarnya sih kedepannya lebih baik lagi bisa menyetarai yang sekolah-sekolah Formal. Ada lagi kesan-kesannya mungkin dari Kak Novia sebagai siswa di PKBM ini? Cukup ya. Mungkin dari Kak Yusuf ada yang mau disampaikan Kak? Ya, bahwa sebagai sesama manusia, anak-anak didik kita ini sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam konteks pendidikan, karena ini hak peserta didik untuk mendapatkannya, maka hadirnya PKBM Lestari ini akan sangat membantu pendidikan anak-anak warga desa Cikapat yang tadinya putus sekolah sampai di SMP. Dan ini akan menjadi tempat bagi mereka untuk mendapatkan hak itu. 3 kali dalam seminggu kita berikan layanan kepada para peserta didik ini untuk berkumpul di sini mendapatkan pembelajaran dari jam 1 hingga sore hari. Nah, dengan demikian, semoga saja hadirnya PKBM Lestari ini akan turut serta mencerdaskan anak bangsa dengan tutor-tutor yang kami miliki yang sudah semuanya S1 pendidikan. Insya Allah kami sangat optimis bahwa PKBM Lestari ini akan berkembang baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat desa Cikapat dan sekitarnya. Ya, karena memang desa Cikapat ini kan posisi desanya di ujung paling atas ini ya, ujung paling atas, sehingga memang akhirnya ketemu banyak kendala dalam dunia pendidikan seperti itu.
bagi warga yang secara ekonomi belum berkesempatan sekolah di pendidikan formal, tidak masalah, kita tampung di sini dan kita berikan hak pendidikan mereka. Kita berikan pelayanan semaksimal mungkin agar anak-anak mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan. Dan pendidikan kesetaraan ini akan mengatakan kepada mereka memperoleh hak yang sama sebagai sama-sama lulusan SMA sederajat. Sehingga anak-anak kita motivasi untuk tidak perlu minder, untuk tidak perlu berkecil hati. Justru di PKPM ini akan berpeluang mereka memiliki dua kecakapan. Nah, kognitifnya mereka dapatkan dari ilmu pelajaran, kemudian afektif psikomotornya juga mereka dapatkan, dan life skill-nya mereka juga akan mendapatkan karena ada pendidikan-pendidikan keterampilan yang nantinya akan kita berikan kepada peserta didik di sini dengan menggandeng berbagai pihak. Nanti kami akan memberikan ragam keterampilan kepada peserta didik di sini. Ya, kami sangat optimis bahwa PKPM Lestari ini akan segera maju, ya. Dan pendidikan kepramukaan juga menjadi bagian yang akan kami berikan kepada adik-adik untuk membekali mereka lebih percaya diri, gaul, kekinian, kemudian dalam rangka pendidikan karakter, kebangsaan, serta membekali mereka kecakapan-kecakapan. Begitu. Oleh karenanya, ini Dewan Kerja Cabang juga perlu mendukung ini nanti kalau ada kegiatan pramuka di PKPM di sini, ya. Saya kira demikian. Ya, begitu teman-teman, bahwa pendidikan tidak harus berhenti karena kesulitan ekonomi ataupun jarak dan sebagainya, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan karena pendidikan dapat mengubah dunia. Jadi itu teman-teman, jangan menjadikan alasan ekonomi, alasan jarak dan sebagainya untuk berhenti berpendidikan, karena setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Ya, terima kasih untuk Pak Tasim, Kak Novia dan juga Kak Yusuf. Semoga PKPM Lestari bisa maju dan tetap berkembang. Terima kasih, Pak.